memasuki rangkaian acara inti, yaitu pemaparan materi implementasi program studi menerapkan kerjasama kurikulum MBKM Universitas Pasundan, yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Samsul Arifin MT dan moderator Dr. Insinyur Yusef Ikrawan MSc. Kepada Bapak Dr. Insinyur Samsul dan Dr. Insinyur Yusef Ikrawan, kami silahkan. Baik, terima kasih Ibu Mimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor, tadi sudah meninggalkan. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, para wakil dekan 1, dan para pimpinan program studi, dan juga tim MBKM masing-masing program studi. Alhamdulillah pada hari ini kita akan mendengarkan paparan yang disampaikan nanti oleh Pak Dr. Insinyur Samsul Arifin MT, yang beliau adalah sebetulnya di sini sebagai salah satu tim penyusun panduan program bantuan ini ya. Jadi alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, dan alhamdulillah nanti akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kurikulum MBKM ini. Baik, sebelum saya sampaikan ke Pak Samsul, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan CV beliau, yang CV singkat beliau ya. Jadi Pak Dr. Samsul ini S1-nya adalah di Physics Engineering FTI ITS, kemudian S2-nya di Nuclear Engineering ITB, kemudian S3 di Educational Technology UM. Ya, selain itu beliau adalah dosen tetap di S1, S2, S3 di Departemen Teknik Fisika FTI dan RS ITS 98 sampai sekarang. Kemudian beliau adalah tim ahli kurikulum, akademik vokasi, profesi dan LPTK di Direktorat Pembelajaran Kemenristek Dikti ya 2008 dan sampai sekarang menjadi Kemendikbud. Kemudian tim penyusun buku panduan kurikulum pendidikan tinggi 4.0 tahun 2019-2020. Kemudian beliau juga tim penyusun buku panduan magang pendidikan tinggi vokasi, Dirjen Vokasi, Kemendikbud tahun 2020. Kemudian tim ahli BSNP, penyusun standar PJJ Dikti, Kemendikbud tahun 2014. Tim ahli BSNP, penyusun standar PJJ Disdak Dikdasmen, Kemendikbud tahun 2020. Kemudian tim ahli Pusdiklat Japung, dosen Kemenristek 2017-2018. Kemudian tim pengembang pembelajaran daring Indonesia Terbuka dan Terpilih PDITT 2013-2016. Kemudian menjadi narsum dan fasilitator workshop KPT dan pembelajaran di 150 perguruan tinggi di tahun 2019. Kemudian menjadi narsum dan fasilitator workshop KPT dan pembelajaran di 85 PT sampai dengan September 2020. Dan sebagai ketua P3 ITS dari 2008 sampai 2016. Kemudian beliau juga tim kurikulum ITS tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian sebagai fasilitator pekerti AA sejak tahun 2004 sampai sekarang. Kemudian fasilitator workshop penulisan bahan ajar pendidikan tinggi 2004 sampai sekarang. Penulis buku, sukses menulis buku ajar dan referensi Grasindo Gramedia 2009, dan sebagai peneliti dalam bidang kecerdasan buatan dan teknologi pendidikan e-learning. Jadi itu luar biasa melihat dari track record yang beliau lalui ya. Jadi tepat barangkali pada hari ini beliau akan menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Baik, untuk mempersingkat waktu karena ini waktunya cukup panjang, jadi hampir sampai jam 3.15 lah barangkali ya Pak Samsul ya. Iya, Pak. Nanti kemudian
diisi lagi dengan diskusi kaitannya dengan MBKM ini. Ya, Pak. Baik, kami berikan waktu untuk Pak Samsul untuk menyampaikan materinya, Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Yosef Ikrawan atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat Bapak Rektor yang tadi telah membuka acara ini, Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Yusuf. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Rektor yang hadir juga di dalam acara ini. Yang terhormat Bapak Ibu Dekan dan Wakil Dekan, Bapak Ibu Pimpinan Program Studi, Bapak Pimpinan P3I dan Pimpinan Pascasarjana yang juga hadir di acara ini, serta Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu para profesor yang hadir juga di dalam acara ini. Ya, insya Allah ada profesor, ada associate profesor, ada asisten profesor. Jadi semua yang hadir adalah profesor ini. Bil khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yosef Ikrawan yang beliau ini yang menemukan saya ini Bapak Ibu dan mengundang di Universitas Pasundan ini. Dan seingat saya sejauh ini baru kali ini saya bisa hadir di acara baru kali ini saya diundang di Universitas Pasundan. Walaupun saya sering diundang di beberapa perguruan tinggi di Bandung Bapak Ibu. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Kalau saya lihat di videonya kelihatan Bapak Ibu berbahagia ini. Ada yang dalam satu ruangan itu Bapak Ibu di Fakultas Ekonomi ya, dan di fakultas yang lainnya. Ya, ini alhamdulillah bisa kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun sekarang kita masih dalam situasi yang prihatin karena pandemi ini Bapak Ibu. Ya, pandemi ini rupanya naik turun ya Bapak Ibu ya. Di Kota Bandung kapan itu turun, sekarang naik lagi. Di Surabaya juga begitu Bapak Ibu. Kapan itu turun, sekarang naik lagi. Tapi sekarang turun lagi begitu ya Bapak Ibu. Mari di antara doa-doa kita Bapak Ibu, setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah itu Bapak Ibu kita panjatkan doa kita semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian semua hajat-hajat kita, kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik, termasuk MBKM ini Bapak Ibu. MBKM ini selama masa pandemi pasti tidak akan bisa berjalan dengan normal kan Bapak Ibu? Ya, pasti tidak bisa akan jalan dengan normal. Ya, moga-moga ini semuanya bisa berakhir dengan baik ya. Dan ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan bersama baik oleh masyarakat maupun oleh tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah itu bisa segera membuahkan hasil kita semua. Demikian pengantar saya Bapak Ibu, dan sesuai dengan surat yang saya terima pada sore hari ini saya diminta untuk menyampaikan dan berbagi terkait dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang mana kegiatan ini nanti dikaitkan dengan kurikulum kita Bapak Ibu ya, merupakan bagian yang tidak terpisah dari kurikulum kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya sebagai pribadi juga mengucapkan selamat ini pada Universitas Pasundan yang 9 prodinya mendapatkan program bantuan ya. Saingannya cukup berat Bapak Ibu ya, 1 banding 3 lebih itu saingannya ya. Jadi 9 ini memang 9 prodi di Universitas Pasundan ini memang salah satu dari antara sekian perguruan tinggi yang terpilih. Moga-moga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua di Universitas Pasundan dan juga menjadi role model bagi perguruan tinggi di Indonesia. Dan sudah tepat kalau Universitas Pasundan mendapatkan hibah ini, karena saya lihat akreditasinya juga sudah A ini Bapak Ibu ya, akreditasi universitasnya. Pasti insya Allah nanti hasilnya akan sangat baik ini Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada apa namanya materi yang berada di slide saya belum ya Bapak ya, belum berbagi tentang slide materinya ya. Bagaimana ini caranya ini? Sudah atau belum Pak Yosep ya? Belum Pak. Oh belum ya. Belum, Pak. Gimana caranya saya bisa Share berbagi langsung ini? aja deh. Bisa di-share langsung ya? Sebentar Pak, saya lihatnya. Iya, Oh Pak. ini. Moga-moga ini bisa share ini. Oke, saya carikan dulu ya Pak ya di folder saya ini. Ah, ah. Sudah saya siapkan Bapak untuk materinya. MPKM Unpas ini. Ya Bapak. Oke. Nah, sudah berproses Bapak Ibu di apa namanya di chat ya. Silakan Bapak Ibu nanti mendownload materinya dari chat yang ada. Sekarang akan saya sampaikan Bapak Ibu materi tersebut Bapak Ibu. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu pijakannya adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang sering kita sebut dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atau kita singkat menjadi SNDIKT ya. Lalu pijakan berikutnya adalah buku panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu kalau terkait dengan kurikulum Bapak Ibu telah muncul edisi baru, edisi keempat, buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi atau KPT 4.0 yang mendukung MBKM yang diterbitkan oleh Belmawa. Launchingnya Bapak Ibu besok hari Jumat, insya Allah launchingnya, yang launching Pak Dirjen jam 9 Bapak Ibu. Jam 9 itu ada launching buku kurikulum ini Bapak Ibu. Moga-moga besok itu ada yang bisa ikut ya acara launching itu. Dua yang akan di launching, pertama buku panduan kurikulum yang terkait dengan MBKM ini. Yang kedua adalah aplikasi terkait dengan MBKM. Ya, perkiraan saya aplikasi itu adalah PDPT Bapak Ibu, Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang banyak dipertanyakan oleh banyak perguruan tinggi. Apakah PDPT itu bisa mengakomodasi pilihan-pilihan mata kuliah di luar prodi dan di luar perguruan tinggi? Apakah juga bisa mengakomodasi kalau kegiatan magangnya itu dikonversi ke mata kuliah, kegiatan mengajar di satuan pendidikan, KKNT dan sebagainya. Nah, insya Allah besok bisa terjawab Bapak Ibu ini di dalam launching itu. Yang akan melaunching adalah Pak Dirjen, Profesor Nizam dengan timnya. Kebetulan saya juga ditugaskan di situ untuk menyampaikan selayang pandang tentang buku KPT ini. Tapi jadwal saya bersamaan dengan kegiatan saya besok ada acara keynote speaker sebagai pembicara begitu. Jadi saya tidak bisa melaksanakan tugas itu. Tapi mohon Bapak Ibu bisa ikut ya. Nah itu. Lalu Bapak Ibu seperti yang Bapak Ibu ketahui Bapak Ibu, pada saat Mas Menteri itu melaunching program ini, ya program atau tepatnya adalah kebijakan ya Bapak Ibu, kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ya beberapa bulan yang lalu itu beliaunya menyampaikan sebuah ilustrasi yang beliau sampaikan adalah bahwasanya selama ini mahasiswa belajar berenang di kolam renang ya. Dengan kebijakan ini mahasiswa akan punya waktu lebih banyak untuk belajar renang di lautan Bapak Ibu. Ya. Artinya Mas Menteri ingin menyampaikan bahwasanya mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan learning experience tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rektor. Ya, bekerja dan belajar di tempat kelak kalau dia lulus ya Bapak Ibu, dengan beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang ada di dalam buku MBKM itu Bapak Ibu ya. Tetapi coba kita cermati Bapak Ibu, kita cermati ilustrasi Mas Menteri ini ya.
Mas Menteri mengatakan belajar berenang di kolam renang dan belajar renang di lautan. Artinya kompetensinya tetap, yaitu kompetensi kemampuan berenang. Namun demikian, berenang yang di lautan, Bapak Ibu, mahasiswa di samping mendapatkan kompetensi berenang, dia juga mendapatkan kompetensi tambahan, karena tantangannya lebih real. Jadi Bapak Ibu, kalau kita simpulkan, MBKM itu adalah belajar berenang di kampus, didorong supaya dia juga belajar renang di lautan, bukan belajar yang lain, bukan belajar bertinju, pencak silat, bukan, tetap belajar berenang. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, jika nanti mahasiswa memilih opsi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, maka jangan lupa berpegang pada CPL program studi, ya Bapak Ibu ya. Ya, tetap berpegang pada CPL program studi. Jadi kalau program studi itu program studi hukum, ya CPL-nya prodi hukum itu yang dipegang. Walaupun nanti dia belajar di beberapa program studi yang lain atau belajar di luar kampus, ya, tetap berangkatnya dari CPL program studi itu. Ya. Apakah dia nanti dari prodi akuntansi, manajemen dan yang lain-lain, tetap pegangannya adalah CPL itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, pertama adalah supaya mahasiswa tidak tergerus, tidak luntur keprodiannya, tetapi dia mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan. Itu yang pertama, ya Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, agar program studi ini, Bapak Ibu, kelak kalau mengikuti akreditasi nasional internasional, Bapak Ibu, tidak lepas dari CPL-nya. Ya. Kalau lepas dari CPL-nya, Bapak Ibu, nanti akan ada permasalahan. Karena seperti yang kita ketahui bersama, lembaga-lembaga akreditasi internasional, bahkan BAN-PT yang sekarang ini, yang APS 4.0 itu, ya, menggunakan pendekatan outcome based education, pendidikan, ya, pendekatan pendidikan yang orientasinya pada outcome, pada CPL yang telah dirumuskan. Gitu. Silakan belajar apa saja, tapi tetap belajar itu harus berujung pada kemampuan seperti pada CPL yang sudah ditetapkan. Ya. Dengan MKBM ini, ya, Bapak Ibu, diharapkan mahasiswa nanti mendapatkan kompetensi-kompetensi tambahan sesuai dengan CPL yang diinginkan itu tadi. Nah, ini Bapak Ibu supaya tidak lepas nanti, ya, tujuannya saya akan tunjukkan, ya Bapak Ibu, saya akan tunjukkan tujuan MBKM berdasarkan panduan buku, ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jelas Bapak Ibu kalau kita baca dari buku panduan itu, tujuan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, ya, itu pertama adalah untuk mendapatkan capaian pembelajaran atau untuk meraih capaian pembelajaran lulusan dengan kompetensi tambahan, baik soft skill maupun hard skill, sesuai dengan perkembangan kebutuhan zaman, sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, ya Pak ya. Jadi pegangannya tetap CPL Prodi, ya. Dengan MBKM ini harapannya dapat tambahan kompetensi, ya, yang tidak ada di dalam prodinya, tambahan-tambahan yang memperkuat CPL Prodi. Lalu tujuan yang kedua adalah internalisasi sikap profesional dan budaya kerja yang sesuai. Nah, dua hal ini tidak akan didapatkan oleh mahasiswa di kampusnya, kan Bapak Ibu, ya, karena internal sikap profesional sebagai guru, ya, dia harus dapatkan pada saat dia mengajar di satuan pendidikan. Sebagai seorang lulusan sarjana akuntansi, dia akan dapatkan kalau di lembaga-lembaga akuntansi, ya, dan seterusnya seperti itu. Demikian juga budaya kerja dia akan dapatkan di tempat-tempat kerja itu, ya. Serta diperlukan bagi dunia usaha dan dunia industri sehingga terjadi link and match, ya. Jadi link and match antara dunia kerja, dunia usaha, dunia industri dengan kampus, Bapak Ibu. Lalu yang C, yaitu menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Itu harapannya seperti itu, ya. Maka kalau ingin menjalankan
MKBM dengan baik, yang pertama adalah kita ketahui terlebih dahulu, kita berkomitmen terlebih dahulu, ya kita kuatkan Bapak Ibu pemahaman kita ya tentang CPL program studi atau standar kompetensi lulusan program studi. Lalu yang kedua adalah learning experience seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi. Jadi Mas Menteri ingin mendorong Bapak Ibu mahasiswa itu mendapatkan pengalaman belajar ya lebih lama lagi, ya lebih lama dari sebelumnya, itu di luar, ya di luar kampus maksudnya. Kalau menurut Mas Menteri, kalau saya dengar atau saya lihat di YouTube, Mas Menteri bilang ya sekitar 25% dari 144, ya sekitar 25% mahasiswa diberikan opsi untuk belajar di luar kampus. 25% itu kira-kira 36 SKS ya Pak, dari 144. Tetapi kalau menurut Permendikbud, ya Permendikbud kita baca dari pasal 15, 16, 17, 18 Bapak Ibu, itu di situ maksimum 3 semester ekuivalen dengan maksimum 60 SKS, ya. Itu maksimum Bapak Ibu. Ya, jadi maksimumnya itu 40% ya dari 144 itu, ya. Tapi menurut saya pribadi ya 25% itu aja sudah bagus itu. Seperti yang disampaikan Mas Menteri di beberapa wawancara di YouTube, ya beliaunya mengatakan seperti itu. 25% mahasiswa akan didorong untuk memiliki opsi memilih opsi belajar mendapatkan pengalaman di luar kampus. Lalu kedua, link and match Bapak Ibu. Nah, link and match ini diawali dari CPL Bapak Ibu. Ya, diawali dari CPL. CPL Prodi ini tadi dulu waktu dirumuskan, apakah betul-betul sudah bersama-sama dengan stakeholder? Ya, dengan stakeholdernya. Kalau kependidikan, apakah sudah bersama-sama disusun ini dengan sekolah ini? Ya, atau dengan dinas atau yang lain ya, yang terkait dengan sekolah ya. Apakah disusun bersama-sama? Ya. Kalau jawabannya belum, Bapak Ibu, nanti ada persoalan pada saat kita mengimplementasi MKBM ini. Karena sebagai contoh, waktu mahasiswa harus magang di industri, CPL yang ada di dalam mata kuliah itu ternyata kesulitan kalau dicocokkan dengan kemampuan yang dia dapatkan pada saat magang. Ya, karena kemampuan-kemampuan yang saat dia magang tidak pernah dikonfirmasi dengan CPL yang disusun oleh Prodi. Karena dulu waktu merumuskan CPL itu ya betul kita sudah mengundang dari dunia industri, dari dunia usaha, dari mitra itu sudah kita undang untuk menyampaikan masukan. Tetapi setelah memberikan masukan, kita merumuskan sendiri nih profilnya CPL-nya ini Bapak Ibu. Dan bisa jadi rumusan kita ini belum cocok dengan atau tidak cocok dengan yang mitra kita itu tadi. Nah, dengan hibah ini Bapak Ibu betul-betul ditekankan untuk melihat CPL itu, jika memang CPL itu ada yang belum dipahami atau CPL itu memang di industri atau di dunia usaha, di tempat kerja itu masih perlu dicocokkan, ya silakan dicocokkan. Karena itu bagian yang tersulit Bapak Ibu ya di dalam melaksanakan MBKM ini. Oleh karena itu bentuk kerjasama untuk menyusun CPL ini bagian penting dari kegiatan hibah ini Bapak Ibu, program hibah bantuan ini. Lalu yang kedua adalah menyusun sistem konversi nilai antara kegiatan MBKM dengan mata kuliah. Nah, itu juga bagian yang pelik ya. Sehingga pada saat itu diputuskan ya sudah kita kasih bantuan saja perguruan tinggi dalam bentuk hibah ya, setiap prodi ditetapkan 60 juta. Moga-moga ini cukup, tidak terlalu banyak tapi juga tidak terlalu sedikit kalau hanya sekedar menginisiasi implementasi MKBM ya Bapak Ibu. Ya, itu ceritanya mengapa hibah ini terus muncul, karena kementerian itu melihat bahwasanya ada beberapa kesulitan kalau MKBM ini dijalankan seperti yang diinginkan.
oleh Permendikbud itu tadi. Ya Bapak Ibu, maka digelontorkan dana untuk 600 program studi. Moga-moga 600 ini bisa menghasilkan contoh bagi perguruan tinggi yang lain. Alhamdulillah di Universitas Pasundan walaupun dapat 9 tapi berkah karena bisa membawa yang lain untuk didanai oleh institusi. Ini alhamdulillah. Tidak semua tempat loh Pak punya komitmen seperti itu. Ya. Saya setiap hari keliling ke perguruan tinggi, ya Bapak Ibu, saya tidak menemukan hal yang seperti ini di banyak perguruan tinggi, hanya di beberapa perguruan tinggi saja. Ya. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kurikulumnya harus fleksibel, adapted itu. Ya tidak boleh kaku-kakuan sekarang kurikulumnya ini Pak. Kata fleksibel dan adapted itu adalah kurikulum yang dalam periode tertentu ya Pak, misalnya dalam setiap tahun pelaksanaan kurikulum itu diaudit. Ya diaudit oleh kantor penjaminan mutu atau oleh pusat penjaminan mutu atau oleh gugus mutu bagaimana pelaksanaan dari kurikulum itu dan apa yang perlu diperbaiki kalau ada yang belum tercapai. Ya. Itu pengertian fleksibel dan adapted. Dia supaya bisa kurikulum itu menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya. Karena kurikulum itu kan tidak berdiri sendiri. Ya Bapak Ibu, kurikulum itu adalah berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, dengan social culture-nya, lingkungan masyarakatnya gitu Bapak Ibu. Dia tidak bisa berdiri sendiri ya, kurikulum itu gitu ya Pak ya. Bahkan seringkali dikatakan bahwasanya kurikulum itu adalah sebuah perencanaan yang merupakan kehendak dari masyarakatnya. Ya, masyarakat itu bisa masyarakat luas, bisa masyarakat akademis, bisa masyarakat praktisi, ya Pak. Stakeholder itu juga masyarakatnya. Ya, jadilah seperangkat kurikulum itu yang nanti akan digunakan sebagai oleh mahasiswa sebagai panduan untuk belajar. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Sekarang kita kembali lagi ke depan terkait dengan UB ini tadi, terkait dengan pendekatan outcome based education yang sebagai benteng supaya MBKM kita itu tidak membawa kita ke jalan yang jauh meninggalkan keprodian ya Bapak Ibu. Pertama, kurikulumnya harus dikembangkan berdasarkan outcome yang sudah ditetapkan, ya CPL yang sudah ditetapkan. Jadi biasanya kita sudah tahu bahwasanya menyusun kurikulum itu diawali dari profil, capaian pembelajaran, bahan kajian, mata kuliah dan seterusnya. Ya. Nah itu sering disebut dengan outcome based curriculum. Lalu berikutnya adalah outcome based learning and teaching. Ya. Metode belajar mahasiswa dan metode mengajar dosen dalam proses pembelajaran itu harus orientasinya pada CPL. Ya. Termasuk bentuk kegiatan pembelajaran MBKM harus orientasinya pada learning outcome-nya ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir adalah outcome based assessment dan evaluasi. Penilaian yang dilakukan oleh dosen ya, terhadap pencapaian belajar mahasiswa itu orientasinya pada outcome, pada CPL. Jadi yang dinilai itu, yang dilakukan penilaian itu adalah pada kemampuan mahasiswa setiap tahapan belajar Bapak Ibu. Ya kalau di mata kuliah setiap minggunya. Kalau di dalam kurikulum ya setiap semester pencapaian CPL-nya seperti apa. Dan itu yang dilaporkan oleh dosen dan oleh program studinya. Yang dilaporkan adalah pencapaian CPL-nya. Maka muncul istilah portofolio ya. Portofolio perkembangan kemampuan mahasiswa. Ya perkembangan pencapaian CPL. Nah, saya yakin kalau Bapak Ibu prodinya sudah mengikuti akreditasi internasional pasti mengalami ini. Ya, Bapak Ibu diminta menyusun portofolio untuk menggambarkan pencapaian CPL setiap tahapan belajar bagi mahasiswa. Ya. Lalu Bapak Ibu dari hasil OB outcome based assessment dan evaluasi itu sebagian akan digunakan untuk perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan. Ya baik dari kurikulumnya, ya baik dari sisi proses pembelajaran, metode dan bentuk pembelajarannya dan seterusnya. Ini Pak prinsip OB yang paling banyak digunakan. Ya. Lalu bagaimana dengan SNDikti kita Bapak Ibu? SNDikti kita apakah OB? Ya menggunakan pendekatan OB? Iya. SNDikti kita itu kalau kita lihat di Standar Nasional Pendidikan, ya kan ada 3 ya Pak ya, Standar Nasional Pendidikan,
standar penelitian dan standar pengabdian pada masyarakat. Ada 3 standar. Lalu yang standar nasional pendidikan itu ada 8 standar. Ya 7 standar mengacu pada 1 standar CPL. Ya jadi CPL ini Bapak Ibu diacu oleh standar isi. Jadi menetapkan mata kuliah itu harus berdasarkan CPL. Menetapkan bentuk metode pembelajaran besarnya SKS harus berdasarkan CPL. Itu berada di standar proses. Ya. Standar penilaian juga pada CPL. Standar dosen dan teknik juga mengacu pada CPL. Standar sarana prasarana pengelolaan dan pembiayaan ngajunya juga pada CPL. Nah, dengan demikian SNDikti kita itu sesungguhnya menggunakan pendekatan outcome based education. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau kurikulum Bapak Ibu di prodi masing-masing sudah dikembangkan dan dilaksanakan dengan dasar SNDikti, Bapak Ibu bisa klaim kurikulum Bapak Ibu sudah berjalan dengan pendekatan UB, outcome based education. Ya, karena nanti Bapak Ibu kalau ikut akreditasi internasional seperti ASIN, YABI, ABED, ya dan lain-lain Bapak Ibu mesti ditanya, ya apakah UB-nya sudah jalan? Kalau sudah jalan sudah berapa tahun jalannya gitu ya. Selalu itu ditanya. Sekarang kita masuk ke MBKM. MBKM di mana? MBKM itu seperti yang kita ketahui bersama berada di standar proses Bapak Ibu. Jadi di standar proses itu ada beberapa bentuk pembelajaran. Yaitu seperti yang kita ketahui bentuk pembelajarannya itu adalah kuliah, responsi, tutorial, kemudian seminar, praktikum, kuliah lapangan, studio untuk arsitektur Bapak Ibu ya. Kerja praktek, ya PLP kalau pendidikan, lalu KKN ya Bapak Ibu, penelitian itu bentuk-bentuk pembelajaran Bapak Ibu. Lalu sekarang dengan kebijakan Mas Menteri itu bentuk kegiatan pembelajaran ditambah lagi Bapak Ibu ada 8 ini. Ya ada 8 ini, pertukaran pelajar, magang di industri, dunia usaha dan dunia kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian, kewirausahaan, proyek independen. Ini adalah bentuk-bentuk pembelajaran. Ya. Jadi bentuk pembelajarannya saja yang ditambah gitu Bapak ya. Tidak merubah apapun gitu ya, hanya bentuk pembelajaran. Sehingga Bapak Ibu ada 2 kemungkinan terhadap kurikulum kita. Kemungkinan yang pertama, kurikulum kita dilakukan reorientasi. Jadi struktur kurikulum kita tidak apa-apain ini. Ya seperti yang sudah ada ini. Terutama kurikulum yang memang baru dilaksanakan ini Pak. Ya baru 1 tahun, 2 tahun dilaksanakan. Tapi kalau kurikulumnya sudah 4-5 tahun, memang saatnya dilakukan perbaikan ini, evaluasi dan perbaikan. Ya seperti yang ditetapkan oleh Ban PT kan. Ban PT kan menyarankan bahwasanya kurikulum itu diperbarui setiap 4 sampai dengan 5 tahun ya. Tetapi kalau 1-2 tahun baru berjalan, saya kira tidak perlu kalau sudah sesuai dengan SNDikti. Ya. Tinggal memasukkan MBKM ini saja Bapak Ibu di dalam pilihan bentuk-bentuk pembelajaran. Tentu saja supaya bisa jalan karena MBKM ini harus berinteraksi dengan mitra perguruan tinggi di luar kampus kita dan atau dengan mitra non perguruan tinggi ya Bapak Ibu, maka harus dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan ya, ketentuan-ketentuan, lalu SOP standar penjaminan mutu Bapak Ibu ya, dilengkapi dengan itu, dokumen-dokumen itu yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan bentuk kegiatan pembelajaran MBKM ya. Tetapi bagi kurikulum yang memang saatnya dilakukan evaluasi dan perubahan, ini sering disebut dengan rekonstruksi kurikulum ya. Direkonstruksi kembali kurikulumnya ini karena memang sudah saatnya dilakukan perubahan. Tentu saja melalui evaluasi Bapak Ibu. Nah kalau itu kebetulan ini ada kebijakan MBKM sekaligus itu merupakan bagian dari rekonstruksi kurikulum. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan posisi bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Saya lanjut sekarang Bapak Ibu. Saya lanjut sedikit tentang ini bagaimana sequence mengembangkan kurikulum ini Bapak Ibu. Saya perlu menceritakan ini supaya MBKM-nya nanti kena Bapak Ibu.
menyatu dengan kurikulum. Ya seperti yang kita ketahui misalnya profil lulusan. Ya ini ditetapkan dirumuskan oleh perguruan tinggi program studi bersama mitra kan. Ya misalnya kalau prodi S1 akuntan ya mesti harus mengundang apa namanya dari kantor-kantor akuntansi misalnya Bapak Ibu, dari mitra, dari Asosiasi Akuntansi Indonesia juga kita undang bersama-sama untuk memberikan masukan ya Bapak Ibu terkait dengan profil lulusannya. Misalnya kalau pendidikan matematika ya kita mengundang guru, mengundang kepala sekolah, mengundang dinas dalam rangka untuk menetapkan profil ya. Misalnya kalau guru pendidikan matematika kalau lulus misalnya profilnya sebagai apa ini? Sebagai guru kata dinas belum bisa Pak jadi guru S1, jadi guru itu nanti kalau PPG gitu. Nah, jadi apa ini ya paling tidak ya kalau ini jadi asisten guru lah atau jadi calon guru ya. Ya bisa Pak kalau itu. Oke kalau begitu. Terus apalagi ini Bapak? Oh jadi asisten peneliti dalam bidang pendidikan matematika. Lalu apalagi? Oh ya dia nanti bisa menjalankan peran sebagai wirausahawan dalam bidang pengembangan media pendidikan matematika misalnya begitu Pak. Oh ya sudah kalau begitu. Lah kalau dia sebagai perannya sebagai usahawan atau wirausahawan dalam bidang pengembangan media pendidikan matematika, kemampuan apa yang diperlukan? Itu kan pertanyaannya. Ya kita tanyakan ini apa namanya ke pengguna lulusan dan kita tanyakan pada diri kita sendiri di prodi. Nah, kemampuan-kemampuan itu yang kemudian ditulis dalam bentuk CPL, ya Bapak Ibu. Lalu dari kemampuan-kemampuan itu kita tetapkan bahan kajian apa yang dipelajari oleh mahasiswa, ya supaya kemampuan itu bisa tercapai, ya. Jadi bahan kajian itu turunnya dari kemampuan apa yang diperlukan, begitu ya Bapak Ibu. Nah kemampuan-kemampuan itu CPL itu harus sesuai dengan SNDIKTI, KKNI, visi misi, sesuai dengan standar internasional. Kalau nanti mengikuti program akreditasi internasional, lalu sesuai dengan tuntutan stakeholder, lalu dibandingkan dengan prodi yang sejenis di prodi yang sama maupun di luar negeri. Ya rata-rata lembaga akreditasi itu meminta CPL-nya itu atau menanyakan CPL-nya ini sudah di benchmarking dengan mana ini gitu ya. Kalau akreditasi internasional biasanya minta di benchmarking dengan perguruan tinggi di luar Indonesia gitu. Ya misalnya kalau ikut sertifikasi AUD-QA biasanya evaluatornya minta supaya dibandingkan dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan Filipina gitu ya Pak. Kalau ikut akreditasi yang lebih tinggi, yang kawasan lebih tinggi misalnya ikut yang dari Eropa punyanya ASEAN ya biasanya ditanya juga apakah sudah di benchmarking CPL-nya ini dengan beberapa perguruan tinggi dan seterusnya Bapak Ibu. Kalau ini sudah beres baru berikutnya Bapak Ibu kita periksa bahan kajiannya apakah sudah sesuai dengan scientific vision, apakah sudah sesuai dengan konsorsium bidang keilmuannya. Kalau semuanya beres baru kita periksa mata kuliah kita. Apakah mata kuliah kita ini cocok dengan CPL yang baru kita rumuskan tadi? Ya, kalau sudah baru dibuat matriknya, matrik kurikulum, ya hubungan CPL dengan mata kuliah. Lalu kita pilih bentuk dan metode pembelajaran termasuk MKBM. Kita pilih. Selanjutnya adalah menyusun RPS supaya mata kuliahnya bisa jalan, ya Pak ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh sekarang Bapak Ibu, mohon maaf ini saya lihat di website Unpas di Fakultas Kependidikan ada prodi matematika. Maka mohon maaf saya kasih contoh pendidikan matematika ya Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf kalau tidak bisa memberikan contoh untuk semuanya. Nah, di pendidikan matematika itu Bapak Ibu kalau saya ambil dari beberapa dari beberapa kurikulum yang ada Bapak Ibu, ternyata profil lulusannya itu menjadi calon guru bidang matematika itu yang pertama. Yang kedua adalah asisten peneliti dalam bidang pendidikan matematika. Lalu yang ketiga adalah wirausahawan bidang pendidikan matematika. Nah, sekarang kita tanya Bapak Ibu ke teman-teman matematika ini.
kalau menjadi calon guru bidang matematika, kira-kira bentuk kegiatan pembelajaran MBKM yang cocok apa dari 8 itu? Yang cocok. Ya. Sudah bisa kita perkirakan kan Pak ya. Yang cocok ya asisten, menjadi asisten di satuan pendidikan kan, itu yang cocok. Asistensi di satuan pendidikan. Walaupun ada PLP 1, PLP 2. Ya PLP 1, PLP 2 itu kan hanya sekian bulan saja, 1 bulan atau berapa itu ya. Tapi kalau mengajar di satuan pendidikan itu kan bisa 1 semester. Ya. Menjadi profil yang kedua, asistensi peneliti di bidang pendidikan matematika. Kira-kira Bapak Ibu bentuk kegiatan pembelajaran MBKM-nya apa Bapak Ibu? Kalau dari yang ada itu pilihannya. Ya pasti meneliti kan Pak. Kan di situ ada penelitian atau riset di lembaga-lembaga penelitian yang kredibel ya. Ya misalnya lembaga-lembaga penelitian yang ada di kampus atau lembaga penelitian yang ada di LIPI atau di tempat lain yang punya kredibilitas baik ya Bapak Ibu. Lalu kalau menjadi wirausahawan bidang pendidikan matematika, bentuk kegiatannya apa ini Bapak Ibu? MBKM-nya ya jelas kan kewirausahaan atau magang ya Bapak Ibu di di sekolah-sekolah ya. Magang di sekolah-sekolah yang mana dia bisa membangkitkan kreativitasnya dia sehingga dia bisa tumbuh menjadi seorang wirausahawan dalam bidang pengembangan media ya, karena dia belajar di customernya ya, sekolah itu kan customernya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu poin saya, mengapa saya memulai dari profil lulusan ya, karena nanti dari profil lulusan itu yang bisa kita gunakan sebagai pegangan untuk memilih bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran ya, MKBM ya, bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran MKBM. Jangan lari dari ini ya Bapak Ibu, jangan lari dari profil dan jangan lari dari CPL-nya, karena ini nanti yang dipertanggungjawabkan pada saat kita mengikuti akreditasi. Karena ini banyak informasi yang berseliweran ini Bapak Ibu di luar sana, dikira Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu suka-suka Bapak Ibu mengambil mata kuliahnya. Misalnya jurusan akuntansi boleh mengambil mata kuliah tafsir Al-Quran di UIN. Jabaran itu UIN-nya apa ya Pak ya? Di UIN. Ya jangan, kan tidak ada hubungannya ya. Akuntansi dengan tafsir Al-Quran ya. Kan tidak ada hubungannya. Maksudnya hubungan CPL-nya kan tidak ada. Kalau dihubung-hubungkan ya terhubung, tapi dengan CPL-nya kan tidak ada gitu ya. Ya. Jurusan misalnya jurusan hukum, lalu mengambil mata kuliah di prodi sastra misalnya. Ya, asalkan ada CPL-nya oke-oke saja, atau memperkuat CPL-nya ya oke-oke saja. Tapi kalau tidak ada jangan dipaksakan Bapak Ibu. Ya tidak seperti itu maksudnya. Merdeka belajar itu bukan merdeka semerdeka-merdekanya, tetapi merdeka dengan mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan baik level kementerian, level universitas, level fakultas, dan level program studi. Itu ya Bapak Ibu. Seperti kita ini loh Bapak Ibu, merdeka, Indonesia merdeka. Tapi kan tetap harus mengikuti Undang-Undang Dasar 45. Harus mengikuti ketetapan MPR dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Seperti itu ilustrasinya Bapak Ibu. Lalu berikutnya Bapak Ibu, bagaimana supaya kurikulum kita itu nanti lebih mudah kita implementasikan dengan MKBM ya. Itu Bapak Ibu kalau bisa, ini saya sarankan ini Bapak Ibu, kurikulumnya itu bisa distrukturkan kira-kira seperti 3 tingkat seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita melihat dari rujukan-rujukan beberapa lembaga akreditasi, itu rata-rata Bapak Ibu itu membuat hierarki atau klaster seperti ini. Yaitu pada semester 1, semester 2 misalnya, itu mahasiswa mendapatkan mata kuliah yang tergolong basic science, terklaster dalam basic science ya. Lalu di semester 3, 4, 5 begitu dia belajar mata kuliah yang tergolong pada intermediate science ya. Lalu di semester di atasnya ya 6, 7, 8 ya, dia belajar mata kuliah yang sudah spesifik terhadap prodinya.
ya specific science ya. Nah, kalau diimplementasi Bapak Ibu ya di dalam matriks kurikulum itu matriknya kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi semua mata kuliah ini di dalam setiap kotak kecil itu adalah mata kuliah, itu harus dilandasi oleh CPL-CPL yang ada di dalam program studi. Lalu Bapak Ibu kita klaster, kita pilih ini Bapak Ibu. Kita pilih semester 1, semester 2 basic science, semester 3-4 intermediate science, lalu semester berikutnya adalah specific science. Sedangkan sebelah kanannya ini adalah general studies, yaitu mata kuliah wajib umum, termasuk mata kuliah wajib nasional yang ada 4 itu Bapak Ibu. Itu adalah amanah Undang-Undang 1212. Namanya saja tidak boleh dirubah. Tetap harus nama agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan Pancasila. Lalu ditambah lagi beberapa mata kuliah universitas barangkali, mata kuliah bersama, ya dan seterusnya. Nah ini Bapak Ibu, bentuk struktur kurikulumnya ada bentuk horizontal, ya ada yang vertikal. Kalau horizontal misalnya mata kuliah yang di dalam semester yang sama itu terkait dengan keluasan, ya Bapak Ibu, keluasan mahasiswa belajar. Lalu kalau terkait dengan yang vertikal Bapak Ibu itu hubungannya dengan pendalaman, ya kedalamannya. Makin semesternya tinggi itu makin spesifik, makin dalam dia belajar. Ya. Ini adalah teori kurikulum Bapak Ibu kalau yang ini. Ya, Bapak Ibu bisa baca di bukunya Kelly, di bukunya Ornstein, atau bahkan di bukunya yang ditulis oleh guru besar dari Universitas Negeri Padang yang judulnya kurikulum. Itu beliaunya juga menggunakan model ini. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana dengan MKBM? Ya, MKBM itu kan seperti ini ya Bapak Ibu. Kan seperti ini. Kita semua sudah tahu kan Pak, kalau MKBM Bapak Ibu ya, kalau bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu buat mahasiswa adalah opsi, pilihan Bapak Ibu, bukan kewajiban. Ya, pilihan. Jadi dengan demikian ya Bapak Ibu, nanti dari mahasiswa kita yang ada di prodi, yang di kampus kita, ada mahasiswa yang memilih belajar seperti sebelumnya, yaitu belajar sesuai dengan kurikulum yang ada itu, ya kurikulum yang ada, ya belajar lebih banyak di dalam kampus gitu. Tapi ada mahasiswa yang mengambil opsi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi seperti kurikulum yang ada itu, tapi ditambah dengan beberapa bentuk kegiatan pembelajaran yang 8 contoh itu tadi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pilihan pertama adalah yang ini, ya. Jadi mahasiswa lebih banyak waktunya belajar di dalam kampus, sedikit sekali waktu belajarnya di luar kampus. Sedangkan opsi yang kedua itu Bapak Ibu bisa kita pilih menjadi 3 paling tidak, yaitu 4-11 semester atau minimum 84 SKS, itu mahasiswa belajar di dalam prodinya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah 1 semester atau ekuivalen dengan 20 SKS, mahasiswa bisa belajar di luar prodinya, di PT yang sama. Ya sama-sama di Universitas Pasundan, tapi dia bisa lintas prodi untuk mengambil mata kuliah. Ya. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa maksimum 2 semester, Bapak Ibu, atau ekuivalen dengan 40 SKS, mahasiswa bisa punya 3 pilihan. Jadi ini tidak harus 3-3-nya ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pilihan. Ya pilihan pertama adalah mahasiswa itu belajar di prodi yang sama, di perguruan tinggi yang berbeda, atau belajar di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau lah ini Pak ada tulisan dan ini saya kopikan saja kok Bapak Ibu dari Permendikbud. Mahasiswa memilih bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi, ya dalam bentuk magang, asistensi mengajar dan seterusnya. Jadi ini adalah opsi buat mahasiswa, pilihan buat mahasiswa Bapak Ibu. Lalu dalam menjalankan pilihan itu harus mengikuti ketentuan Bapak Ibu, ketentuan yang ditetapkan oleh Permendikbud, oleh kementerian. Lalu harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh universitas, kebijakan universitas. Lalu diperlukan bentuk-bentuk model-model kerjasama dengan mitra dalam menyusun MBKM tadi. Ya. Lalu di bawah bimbingan dosen, pelaksanaannya itu, dan ini diperlukan SOP atau BOP.
Dan yang terakhir diperlukan model-model konversi nilai. Ya, konversi nilai terkait dengan kegiatan belajar di luar kampus tadi serta bobotnya. Ya. Bagi mahasiswa itu adalah opsi, bagi institusi Bapak Ibu itu adalah kewajiban. Ya. Jadi dari sekian ribu mahasiswa satu saja yang ngambil opsi ini, maka universitas harus institusi harus memfasilitasi Bapak Ibu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya apa yang ada di dalam Permendikbud pasal 15 sampai dengan 18 ya. Sebentar ya Bapak Ibu, ini kebetulan di tempat saya sedang adzan ini. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik Bapak, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Matrik yang tadi itu Bapak Ibu, yang matrik kurikulum itu tadi Bapak Ibu, lalu kita petakan Bapak Ibu. Kita petakan berdasarkan kebijakan universitas dan atau fakultas. Ya biasanya universitas ini yang ambil kebijakan ini. Ya, berapa SKS ya mahasiswa belajar di dalam kampusnya sendiri, di prodinya sendiri itu. Ya ditetapkan Bapak Ibu. Tadi kan belajar di dalam kampus itu minimal kan 84 ya. Misalnya kalau ditetapkan 96 ya boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja. Ya 96 mahasiswa mengambil opsi belajar di kampusnya sendiri, di prodinya sendiri. Lalu di semester 6 mahasiswa baru boleh mengambil mata kuliah beberapa di luar prodinya, di luar kampusnya ya. Karena semester 6 sudah dianggap cukup siap dia untuk keluar mengambil mata kuliah. Lalu di semester 7 baru dilaksanakan opsi untuk bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang magang, mengajar di satuan pendidikan dan seterusnya itu tadi. Ya Bapak Ibu, lalu di semester 8 mahasiswa kembali ke program studinya. Ini adalah contoh Bapak Ibu ya. Tidak harus seperti ini contoh. Nah, pemetaan terhadap struktur kurikulum ini perlu kebijakan. Ya Bapak Ibu, perlu kebijakan. Dan Bapak Ibu, opsi ini semuanya harus disediakan, tetapi tidak semuanya mahasiswa harus mengambil, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak semuanya. Misalnya gini, mahasiswa hanya mengambil gini Bapak Ibu, hanya mengambil opsi untuk mengambil mata kuliah di luar prodi, di kampus yang sama. Yang lain-lain enggak ngambil dia. Magang di satu semester di industri usaha enggak ngambil, mengajar di satuan pendidikan juga tidak ngambil dia. Dia ngambil yang biasa saja. Yaitu kalau toh magang yang magang 1 bulan saja yang 2 SKS itu. Kalau toh KKN kuliah kerja nyata dia tidak yang ambil 1 semester tapi ngambil yang 1 bulan saja. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Enggak masalah gitu ya. Atau ada mahasiswa yang hanya mengambil mengajar di satuan pendidikan saja 1 semester. Yang lain-lain dia enggak ngambil gitu. Ya juga enggak apa-apa. Ya enggak ada larangan. Ya atau ada mahasiswa yang ngambil semuanya gitu Ibu. Jadi 25% itu yang tadi katanya Mas Menteri tadi 25% dia mengambil optimal di belajar di luar prodinya. Ya boleh-boleh saja itu Bapak Ibu. Ya. Nah, yang tidak boleh itu kalau institusinya tidak memfasilitasi, itu yang tidak boleh karena itu adalah kewajiban ini Bapak Ibu. Dihukumi itu adalah sebagai kewajiban, ya. Nah demikian Bapak Ibu terkait dengan struktur kurikulum dalam pemetaan untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Nah itu Bapak Ibu sharing Bapak Ibu, sharing ini
di tempat saya di ITS, saya ngajar di ITS Bapak Ibu, di Institut Teknologi 10 November, bukan Institut Teknologi Surabaya ya Bapak Ibu. Berbeda dengan ITB. Kalau ITB itu Institut Teknologi Bandung, ya. Ya kalau menurut orang Jawa, Bandung ada M-nya. Dulu waktu saya sekolah di ITB Bapak Ibu, kalau pulang ke Surabaya, katanya katanya tendiknya yang ada di sana, Pak Samsul pulang ke Jawa ya gitu. Jadi dia tidak bilang pulang ke Surabaya tapi pulang ke Jawa. Oh iya Pak, saya pulang ke Jawa ini. Bapak nanti saya bawakan oleh-oleh ya gitu, dari Jawa. Nah ini di tempat saya Pak, kebijakan rektor itu begini Pak. Bapak Ibu, 180 SKS mahasiswa mengambil di dalam kampus ya. Di dalam kampus dia mengambil SKS 100, artinya mengambil di prodinya. Prodi di dalam kampus ya. 108 SKS. Jika dari 108 SKS ini Bapak Ibu ada beberapa mata kuliah yang diambil dari prodi yang lain, maka mata kuliah itu CPL-nya, kesamaan CPL-nya tidak boleh kurang dari 80%. Kesamaan CPL-nya Bapak Ibu ya. Ya, tidak boleh kurang dari itu. Lalu sisanya Bapak Ibu 36 SKS sisanya di atas ini yang warna kuning, ini adalah berpotensi oleh prodi-prodi untuk dikonversi ke pilihan bentuk kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya. Dari 8 itu Bapak Ibu, ITS hanya memilih 5, tidak semuanya dipilih. Ya, karena ada beberapa yang tidak cocok dengan ITS. Ya. Dari 5 itu Bapak Ibu yang ditetapkan oleh ITS, oleh prodi dipilih lagi, ada yang milih 2, ada yang milih 3 gitu Bapak Ibu. Ya tentu saja dicocokkan dengan itu tadi, profilnya tadi. Ya kalau profilnya contohnya seperti tadi pendidikan matematika ya, yang fardu ain kan 3 itu tadi Pak ya. Fardu ain ini yang betul-betul kompatibel, cocok gitu ya, kewirausahaan, lalu riset, lalu yang kedua adalah asistensi mengajar. Kalau mau dipilih ditambah lagi KKNT barangkali oke masuk ya. Atau apa lagi yang lain ya. Jadi tergantung masing-masing prodinya. Misalnya kalau saya teknik Bapak Ibu, prodi saya adalah teknik fisika, pasti tidak akan memilih mengajar di satuan pendidikan karena tidak punya profil sebagai pendidik kan. Paling yang kita pilih ya magang di industri itu kita pilih, Pak. Ya lalu yang kita pilih lagi kewirausahaan kita pilih, riset kita pilih, Pak. Yang lain tidak akan kita pilih. Karena prodinya profilnya yang cocok dengan itu di prodi itu. Nah demikian kira-kira gambarannya ya Bapak Ibu. Jadi saya Bapak Ibu membayangkan nanti 9 prodi atau 25 prodi itu punya pilihan-pilihan yang bisa saja variasinya sangat berbeda-beda ya, satu dengan yang lainnya ya. Nah itu contoh Bapak Ibu dari implementasi, dan sekarang di tempat saya Bapak Ibu dari mahasiswa 20.000 mahasiswa yang terdaftar di ITS yang sudah menjalankan MKBM dengan segala macam bentuknya itu tadi, itu sudah sekitar 10.000 terdata ya 2 semester ini Bapak Ibu ya, sudah 10.000 mahasiswa memilih opsi itu tanpa dipaksa ini Bapak Ibu, tanpa dipaksa oleh oleh prodinya. Jadi mahasiswa tahu terus memilih. Jadi saya menyatakan betul yang ada di YouTube itu Bapak Ibu, itu kan ada video di YouTube itu tentang mahasiswa setuju dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya. Dia senang dengan program ini Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu sistem konversi ya Bapak Ibu. Jadi ini contoh kembali lagi ke struktur kurikulum. Contoh ini, contohnya seperti ini. Misalnya ada seorang mahasiswa mengambil opsi seperti biasanya ya, seperti yang sebelum MKBM itu ada ya Bapak Ibu ya, atau yang saya istilahkan yang reguler lah Bapak Ibu. Dia mengambil kuliah biasa saja di prodi itu. Nah di semester 7 dia mengambil mata kuliah ini Bapak Ibu ya, yang saya kotak-kotak ini. Di antaranya ada mata kuliah KP itu kerja praktek di industri ya, kerja praktek di industri. Lalu ada mahasiswa kedua yang mengambil opsi magang 1 semester ya, opsi magang 1 semester. Dia tidak mengambil mata kuliah ini, tapi dia mengambil opsi magang 1 semester. Nah dengan bentuk
structure form, maka magang ini bisa dikonversi ke mata kuliah Bapak Ibu dengan menggunakan sistem konversi. Ya, jadi dicocokkan Bapak Ibu kemampuan apa yang dia dapatkan saat magang dengan kemampuan yang ada di dalam mata kuliah itu. Ya, dengan CPL yang ada di dalam mata kuliah itu. Apa yang cocok ini? Ya, tentu saja ini dilakukan di depan Bapak Ibu, tidak dilakukan di belakang. Ya, jadi pada saat mahasiswa mau mengambil magang 1 semester itu, dia mengajukan proposal, dia mau magang di mana? Gitu, kita tanya. Ya, Pak, saya mau magang di perusahaan ini, mahasiswa dari jurusan teknik kimia misalnya ya. Moga-moga ada di sana teknik kimia. Saya magang di pabrik pupuk Pak, di petrokimia ya, pabrik pupuk di petrokimia misalnya. Nah 1 semester Bapak ya sudah, kalau gitu ajukan proposal, kamu mau belajar apa saja di sana, lalu dia akan mengajukan proposal mau belajar ini lah, kita cocokkan dengan mata kuliah Bapak Ibu, cocok nggak dengan mata kuliah ini ya, dengan mata kuliah yang ada di prodi. Kalau masih ada yang tidak cocok Bapak Ibu, ya kita sarankan, bagaimana kalau magangmu kamu belajar ini supaya cocok dengan mata kuliah ini. Kita arahkan. Siapa yang mengarahkan? Dosen pembimbing wali akademiknya. Ya, dan dosen tim yang dibentuk oleh prodi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, lebih enak lagi kalau Bapak Ibu yang sejak awal sudah mempersiapkan magangnya ini. Jadi magang di dunia industri, dunia usaha atau tempat kerja yang sudah di frame oleh prodinya. Jadi magangnya di tempat ini, di tempat industri ini, dalam bidang ini, dan yang terkait adalah mata kuliah 1, 2, 3, 4 ini yang cocok. Ya, jadi begitu ada mahasiswa mau ngambil magang, ya sudah di tempat ini saja dulu ya Bapak Ibu. Lah nanti kalau ini kita evaluasi manfaatnya bagus, lalu diekspan lagi di tempat industri yang lain atau tempat dunia usaha yang lain lagi. Carikan lagi mata kuliah yang lain lagi apa gitu ya Pak ya. Lalu kalau bagus lagi, dicari lagi mitra yang lainnya lagi Bapak Ibu, sehingga nanti setiap tahun akan ada tambahan mitra untuk magang, untuk kewirausahaan dan sebagainya Bapak Ibu, bertambah terus dengan kesesuaiannya dengan mata kuliahnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu prosesnya. Jadi kalau saya menyarankan dalam kegiatan hibah ini, karena ini adalah piloting ya, pilot project begitu, jangan langsung banyak. Nanti kalau langsung banyak, apalagi tidak ditentukan, yang menentukan mahasiswa, nanti kita bingung sendiri Bapak Ibu. Sebaiknya dari program hibah bantuan ini ditetapkan dulu saja magangnya dengan siapa mitranya, lalu kita berunding dengan mitra magang itu ya, atau mitra yang lain, kemudian kita cocokkan dengan mata kuliah kita ya. Demikian kira-kira Bapak Ibu idenya ya, idenya seperti itu. Apakah ide ini sudah jalan? Ya sudah, di beberapa perguruan tinggi sudah jalan Bapak Ibu. Ya, di beberapa perguruan tinggi sudah jalan. Karena sesungguhnya yang ada di MKBM ini kan bukan barang baru ya Pak ya. Bukan barang baru kan. Coba kita periksa satu-satu. Ya, magang di industri dunia usaha ya, kita sudah melaksanakan sejak lama walaupun durasinya pendek. Ya, cuma 1 bulan atau 2 bulan gitu. KKNT yang 1 semester itu kan kita sudah pernah melaksanakan ya. KKN yang 1 bulan itu Bapak Ibu 2 SKS ya, barangkali 2 SKS ya, satuan mengajar di satuan pendidikan 1 semester kan kita juga sudah pernah melaksanakan ini, PLP dan sebagainya ya. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sebenarnya dalam skala kecil-kecil ini bukan barang baru ya Bapak Ibu, ini adalah sudah pernah kita jalankan semua, namun menjadi baru karena 1 ya Bapak Ibu, durasinya panjang 1 semester, 2 SKS-nya besar ya. Ini yang menjadi barang baru ini buat kita. Yang ketiga, kita mesti harus bekerja sama dengan mitra ya. Kalau dulu kan tidak perlu ada MOU dengan mitra ya, ini diperlukan ada MOU ini Bapak Ibu ya, dengan mitra kerjasama. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, Pak Dr. Yosef, sementara yang bisa saya sampaikan, moga-moga nanti bisa berkembang diskusinya ya Bapak ya. Jadi saya berharap nanti waktu diskusinya bisa lebih lama ya, penyajiannya tidak usah lama-lama karena Bapak Ibu pasti banyak yang sudah tahu ini.
Ya. Eh, saya kembalikan ke Pak Yosep. Sementara penyajian saya sampai di sini dulu. Nanti kita berkembang pada saat diskusi ya Pak Yosep ya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Samsul Iya Bapak. yang sudah menyampaikan Iya. cerahan gambaran mengenai kaitannya dengan MBKM. Iya Bapak. Ya, tapi walaupun demikian tentu saja dari para peserta, Iya terutama Pak. yang kaitannya dengan hibah ini, ada beberapa hal yang barangkali nanti akan ditanyakan Iya Pak, siap. kaitannya dengan program ini. Ya, Ya, silakan Pak. baik Pak. Sebelum saya berikan ke para peserta webinar ini, saya ingin ada yang sudah ngechat Iya Pak. nih, itu kaitan dengan ini Pak. Pertanyaannya dari Pak Martin. Pak Martin, ya. Ya, Baik Pak, nanti sambil saya catat ini Pak Martin. Ya Pak. ya Martin Yoga Suara. Ya, Jadi Pak Martin. ini Pak, pelaksanaan kuliah di luar prodi atau PT tepatnya di semester awal atau semester akhir? Itu Ya. yang ditanyakan oleh Pak Martin. Ya Pak, baik Pak. Ya. Baik Jadi Pak. hanya itu ya yang di chat, mungkin langsung dulu, dan kemudian setelah itu baru kita akan berikan kesempatan kepada perwakilan dari masing-masing Ya Pak, fakultas baik Pak. untuk menyampaikan permasalahannya. Ya baik Pak. Baik, silakan, Pak. Ya baik Pak, terima kasih. Sebaiknya memang satu-satu saja Pak. Saya kalau Ya. pertanyaannya banyak itu sering lupa. Jadi banyak Baik. penanya. Baik, ini pertanyaan bagus ini dari Pak Martin. Terima kasih Pak Martin ya. Mengambil mata kuliah, menempuh mata kuliah di luar prodi itu pelaksanaannya tidak ada ketentuan dari Permendikbud. Itu satu, Pak ya. Tidak ditentukan ini. Apakah di semester 1, semester 2 dan semester 3 tidak ditentukan, ya. Ya, sepenuhnya ini adalah tergantung kebijakan universitas. Ya. Tetapi Pak, pada umumnya semester 1, semester 2 basic science itu pada umumnya dilaksanakan di prodinya sendiri. Ya, pada umumnya. Bahkan semester 1, semester 2, 3, 4 itu masih berada di prodinya sendiri. Ya. Baru semester 5 biasanya Bapak Ibu. Ini saya katakan biasanya karena saya sharing ini Bapak Ibu, sharing dari beberapa perguruan tinggi yang mengundang saya ini Bapak Ibu, mengundang saya terkait webinar ini. Rata-rata itu baru boleh mengambil, baru diperkenankan mengambil di luar prodi itu setelah semester 5 ya Bapak Ibu. Setelah semester 5 itu tadi. Ya, jadi di level intermediate science. Ya, di level tengah ini. Lalu baru dilepas untuk mengambil mata kuliah di luar perguruan tingginya itu di semester 5, semester 6 baru boleh ini. Ya, karena dianggap dia sudah punya fondasi yang cukup kuat, ya tidak bakalan lari dari kampusnya gitu. Karena sudah sekian semester dia lalui begitu Bapak Ibu. Ya, dan seterusnya.